Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, satu lagi prestasi membanggakan ditorehkan anggota Polri di kancah internasional. Personel bidang Humas Polda Jawa Barat, Bribda Syahrul Fauzi Darmawan, berhasil meraih juara 3 pada kejuaraan gulat internasional atau Combat Champ Internasional di Malaysia. Bribda Syahrul Fauzi Darmawan, anggota bidang Humas Polda Jawa Barat mengukir prestasi gemilang. Dengan meraih juara 3 pada ajang Combat Champ International 2025 yang digelar di Cyberjaya, Malaysia 17-18 Mei 2025. Dalam pertandingan yang diselenggarakan selama 2 hari itu, Bribda Syahrul bertanding pada kategori Senior Man Freestyle Wrestling, kelas 61 kg, dan ia berhasil mengamankan posisi ketiga. Prestasi ini tak lepas dari dedikasi dan konsistensi Bribda Syahrul yang telah menekuni cabang olahraga gulat sejak masih duduk di bangku SMK. Ini adalah bukti bahwa di balik tugas kepolisian, personel Polri juga mampu menunjukkan prestasi membanggakan di bidang lain. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengungkapkan apresiasinya atas keberhasilan yang diraih Bribda Syahrul dan menyebutnya sebagai contoh nyata dari pentingnya semangat, disiplin, serta dukungan institusi dalam mengembangkan potensi diri. Pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Polda Jawa Barat dan menegaskan bahwa Polri terus mendukung potensi dan kreativitas anggotanya, termasuk dalam bidang olahraga internasional. Prestasi Bribda Syahrul diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi personel Polri lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi demi membawa harum nama institusi dan bangsa. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perjuangan Bribda Syahrul Fauzi Darmawan, personel bidang Humas Polda Jawa Barat dalam meraih juara 3 pada kejuaraan gulat internasional atau Combat Champs Internasional di Malaysia. Saat ini kita telah terhubung dengan Bribda Syahrul Fauzi Darmawan. Selamat sore, Pak Syahrul. Selamat sore Mbak Jin. Baik, dapat diceritakan awal mula Anda bisa menguasai olahraga gulat tersebut? Izin untuk menguasai olahraga gulat, saya dulu ikut ekstrakurikuler dari sekolah. Untuk persiapan yang dilakukan saat meraih juara 3 pada kejuaraan gulat internasional itu seperti apa? Untuk menghadapi pertandingan internasional ini, saya selama 4 bulan ikut berlatih di Gor Pajajaran yang ada di Bandung. Di sana berlatih seperti biasa, cuman kita mendapatkan porsi latihan yang lebih maksimal, juga optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga. Baik, kemudian Mas, sebelum bertanding di kelas 61 kg, apakah Mas juga melewati kelas di bawahnya, Mas? Dulu waktu semasa sekolah pernah di kelas 52, ajang tingkat kabupaten juga mahasiswa. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan seperti apa cara Anda untuk menjaga stamina, tentunya untuk kebugaran Anda, silakan. Jin, untuk menjaga stamina saya sebagai persiapan pertandingan, secara rutin dalam 1 minggu saya berlatih 4 kali di hari Senin, Rabu, Jumat juga Sabtu. Sisanya saya melakukan olahraga mandiri seperti lari juga jogging. Baik, kemudian mungkin bisa diceritakan Mas, untuk tantangan terbesar yang dihadapi selama pertandingan di Malaysia kemarin, silakan. Izin, selama pertandingan alhamdulillah lancar, cuman ada satu kendala, yaitu di berat badan. Saya kan bermain di kelas 61. Nah, tantangan saya itu karena berat badan saya di 58, jadi kurang di 3 kilo. Nah, itu menjadi tantangan terberat karena belum maksimal di berat badan, jadi agak sedikit berat juga. Baik, baik Mas. Kemudian untuk cara Anda membagi waktu antara tugas sebagai anggota Polri dengan latihan sebagai atlet gulat itu seperti apa, Mas? Alhamdulillah untuk teknis latihan saya nggak terlalu ribet karena jam kerja saya sampai jam 3 dan waktu latihan saya sekarang di jam 7 malam sampai jam 11. Jadi pulang kerja masih ada
2 jam untuk istirahat, lalu persiapan untuk berlatih. Baik Mas, kemudian apa makna prestasi ini bagi Anda secara pribadi maupun sebagai anggota Polri? Silakan Mas. Izin, makna prestasi untuk secara pribadi bagi saya sebuah bukti nyata kerja keras, disiplin, dan komitmen untuk mencapai tujuan. Prestasi bukan hanya pengakuan, tetapi juga tentang bagaimana saya mampu mengembangkan diri, belajar dari proses, dan memberikan yang terbaik setiap tugas. Sebagai anggota Polri, prestasi memiliki makna yang luas. Ini adalah bentuk pengabdian yang berdampak langsung kepada masyarakat. Prestasi menunjukkan bahwa saya tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga berusaha memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan citra Polri di mata masyarakat. Baik, kemudian Mas, harapan Anda ke depan dalam dunia olahraga maupun di karir kepolisian seperti apa? Siap, dalam dunia olahraga harapan saya ke depannya adalah bisa terus meningkatkan kemampuan dan berprestasi, baik di tingkat internal Polri maupun internasional, kejuaraan nasional. Saya ingin menjadi contoh bagi anggota Polri juga bisa berprestasi di bidang olahraga, serta menginspirasi rekan-rekan untuk hidup sehat, disiplin, dan bermental juara. Baik, Dan dalam karir kepolisian, ya. saya berharap terus berkembang menjadi anggota Polri yang profesional, humanis, dan berdedikasi tinggi. Izin, Baik, Mbak. terima kasih Bribda Syahrul Fauzi telah bergabung bersama dengan kami di Polri Ya, TV. Selamat sore dan salam presisi. salam presisi. Pemirsa, di informasi berikutnya, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polres Bojonegoro menggelar kegiatan bakti sosial berupa donor darah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 22 Mei 2025, bertempat di Gedung API Rawi Polres Bojonegoro. Kegiatan kemanusiaan ini disambut antusias oleh jajaran Polres Bojonegoro serta instansi lain seperti Kodim 0813 dan Brimob Kompi C Bojonegoro. Puluhan personel dari TNI dan Brimob turut ambil bagian sebagai bentuk nyata sinergitas antar institusi dalam aksi sosial. Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prihatinto hadir langsung dan turut mendonorkan darahnya bersama para peserta lainnya. Ia didampingi oleh Ketua Bayangkari Cabang Bojonegoro, Nyonya Nea Mario Prahatinto, beserta sejumlah anggota Bayangkari yang juga turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Donor darah ini menjadi bentuk kepedulian nyata Polri kepada masyarakat. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara, kegiatan ini bertujuan membantu sesama yang membutuhkan darah dan turut menjaga ketersediaan stok darah di wilayah Bojonegoro. Dan selain bermanfaat bagi penerima, donor darah juga memberikan dampak positif bagi kesehatan para pendonor, sehingga kegiatan ini memiliki manfaat ganda baik secara sosial maupun medis. Polres Bojonegoro menerima kunjungan dari tim supervisi Direktorat Pengamanan Objek Vital atau Ditpam Opvit Polda Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan supervisi fungsi teknis Pam Opvit pada Kamis. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Polres Bojonegoro dan diikuti oleh para pejabat utama serta personel Samapta. Kunjungan tim supervisi tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengamanan objek vital nasional maupun objek vital lainnya yang menjadi tanggung jawab Polri. Selain evaluasi, kegiatan ini juga mencakup pendampingan dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas personil di bidang pengamanan objek vital. Tidak hanya sebagai langkah teknis, kegiatan supervisi ini juga menjadi sarana komunikasi dan pembinaan antara tim Ditpam Opvit dengan jajaran Polres Bojonegoro. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan peningkatan standar operasional dalam pelaksanaan tugas pengamanan guna memastikan efektivitas serta profesionalisme dalam menjaga objek vital yang strategis di wilayah hukum Polres Bojonegoro.
Bayangkari Cabang Demak menyelenggarakan acara Demak in Frame 2025 yang berlangsung di Pendopo Parama Satwika Polres Demak pada Sabtu 24 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat potensi budaya dan semangat kebersamaan masyarakat Kabupaten Demak melalui medium fotografi dan media sosial. Acara ini diikuti oleh 287 peserta yang mayoritas berasal dari kalangan pelajar dan anak muda. Mereka mengikuti berbagai jenis lomba seperti storytelling, fashion show, esai, dan fotografi yang dirancang untuk mengasah kreativitas sekaligus memperkuat identitas lokal. Ketua Bayangkari Cabang Demak, Nyonya Victoria Ari menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif untuk memperdayakan generasi muda Kabupaten Demak dalam bidang fotografi, videografi, dan bidang kreatif lainnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi anak muda untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui media visual sambil memperkenalkan potensi budaya dan pariwisata daerah. Demak in Frame juga diharapkan mampu mendorong generasi muda untuk mengenali dan mempromosikan kekayaan budaya serta destinasi wisata Demak melalui karya-karya visual yang mereka hasilkan. Selain kompetisi, acara ini juga menghadirkan pelatihan dan workshop guna meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam bidang fotografi dan videografi. Lebih jauh, program ini dirancang untuk membangun komunitas kreatif dengan menghubungkan para peserta agar dapat saling mendukung dalam mengembangkan karya mereka. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tidak hanya memberikan ruang ekspresi, tapi juga diharapkan dapat memunculkan peluang ekonomi baru dalam sektor industri kreatif lokal. Acara Demak in Frame 2025 digelar selama 2 hari dan menjadi platform positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat mereka secara konstruktif. Ketua Panitia, Sofiul Amin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat rasa cinta generasi muda terhadap Kabupaten Demak. Ia menekankan bahwa acara ini bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi diharapkan dapat berlanjut dalam jangka panjang untuk menampilkan potensi generasi muda hingga tingkat provinsi, bahkan nasional dengan dukungan para pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini, jati diri Kabupaten Demak diharapkan dapat kembali dikenal dan dicintai oleh generasi muda, sehingga mereka terdorong untuk mengembangkan budaya lokal agar semakin dikenal luas di seluruh Indonesia. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.